Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Dialah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan kita, ialah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang setia kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah pada kesempatan ini kami akan memaparkan satu buah judul makalah yang berjudul proses psikolinguistik dalam kehidupan orang dewasa. Insya Allah kita akan menggali apa-apa saja proses psikolinguistik itu dalam kehidupan orang dewasa. Baik, untuk mengefisienkan waktu atau lebih mempersingkat waktu, insya Allah langsung saja. Jadi adapun latar belakang dari makalah ini, yakni bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem. Artinya pembelajaran merupakan satu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling menunjang. Karena itu keberhasilan pembelajaran akan ditentukan oleh komponen-komponen yang terlibat dalam pembelajaran tersebut. Nah, apa saja komponen-komponen itu? Komponen-komponen tersebut adalah guru, siswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran, evaluasi, serta sarana yang dibutuhkan. Demikian pula dalam pembelajaran bahasa. Agar pembelajaran berhasil, komponen-komponen tadi harus diperhatikan. Maka dari itu kami mengisyaratkan bahwa dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa, bukan hanya faktor guru dan materi pembelajaran bahasa yang harus diperhatikan. Siswa pun sebagai subjek didik harus diperhatikan demi keberhasilan dalam sebuah pembelajaran. Seperti itu. Baik, itulah tadi latar belakang dari makalah ini. Kemudian adapun rumusan masalah dari makalah ini itu ada 4. Yang pertama ada pengertian dari psikolinguistik, kemudian bagaimana proses produksi bahasa, kemudian bagaimana proses pemahaman bahasa, kemudian yang keempat bagaimana proses pengolahan bahasa. Nah, berdasarkan dari rumusan masalah ada 4, maka tujuan penulisan pun ada 4. Yang pertama itu ada untuk mengetahui pengertian psikolinguistik itu apa, kemudian mengetahui proses produksi bahasa, kemudian yang ketiga mengetahui proses pemahaman bahasa, kemudian yang keempat untuk mengetahui proses pengolahan bahasa. Nah, langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yakni di mana ada pengertian dari psikolinguistik itu sendiri. Jadi, psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak. Nah, berupa persepsi, pemproduksian bahasa, dan pemerolehan bahasa. Nah, perilaku yang tampak dalam berbahasa adalah perilaku manusia ketika berbicara dan menulis atau ketika dia memproduksi bahasa. Sedangkan perilaku yang tidak tampak adalah perilaku manusia ketika memahami apa yang disimak atau dibaca sehingga menjadi sesuatu yang dimilikinya atau memproses sesuatu yang akan diucapkan atau ditulisnya. Jadi, dalam uraian ini dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup psikolinguistik yaitu pemerolehan bahasa, pemakaian bahasa, pemproduksian bahasa, pemprosesan bahasa, proses pengkodean. Baik, jadi itulah tadi pengertian dari psikolinguistik. Lanjut, selain dari pengertian psikolinguistik, di sini juga ada proses produksi bahasa. Nah, bagaimana proses produksi bahasa itu? Yaitu ada 3. Yang pertama ada pemilihan kata, yang kedua ada struktur kalimat, kemudian yang ketiga ada
pengkodean fonemik. Nah, kita ingin tahu apa itu yang dimaksud dengan di sini pemilihan kata adalah pemilihan kata ini melibatkan pemilihan leksikon yang tepat untuk menyampaikan makna yang diinginkan. Proses ini melibatkan proses semantik, menghubungkan konsep dan makna dalam pikiran individu dengan kata-kata yang sesuai. Nah, kemudian yang kedua ada struktur kalimat. Nah, struktur kalimat ini melibatkan penentuan urutan kata yang benar dalam kalimat. Nah, individu mengandalkan pengetahuan mereka tentang tata bahasa dan sintaksis untuk mengatur kata-kata dalam urutan yang sah dan dengan mempertimbangkan pola bahasa yang sesuai. Kemudian, yang ketiga ada pengkodean fonemik. Jadi, pengkodean fonemik ini melibatkan konversi pikiran menjadi suara. Individu menggunakan pengetahuan fonetik dan fonologi untuk mengubah artikulasi dalam bentuk suara yang dapat dipahami oleh pendengar. Seperti itu. Jadi itulah tadi pembahasan dari produksi bahasa. Kemudian lanjut ke pembahasan yang ketiga ada proses pemahaman bahasa. Nah, proses pemahaman bahasa ini juga ada 3. Yang pertama ada pemrosesan sintetik atau biasa disebut dengan pemrosesan sintaksis. Kemudian yang kedua ada pemrosesan semantik. Kemudian yang ketiga ada pemrosesan pragmatik. Nah, kita ingin tahu apa itu pemrosesan sintaktik atau sintaksis di sini. Nah, pemrosesan sintaktik yang dimaksud di sini adalah melibatkan pemahaman struktur kalimat dan hubungan antara kata-kata di dalamnya. Individu menggunakan pengetahuan sintaksis mereka untuk menganalisis dan memahami struktur kalimat yang diterima. Kemudian yang kedua, ada pemrosesan semantik. Nah, pemrosesan semantik ini melibatkan pemahaman makna kata dan kalimat. Individu menggunakan pengetahuan semantik ini mereka untuk mengaitkan kata-kata dengan konsep dan menyusunnya menjadi pemahaman yang koheren. Nah, kemudian yang ketiga ada pemrosesan pragmatik. Nah, pemrosesan pragmatik ini melibatkan pemahaman konteks dan tujuan komunikasi individu menggunakan pengetahuan mereka tentang norma sosial untuk menginterpretasikan makna yang tepat dari pesan yang diterima. Seperti itu. Jadi itulah tadi pembahasan dari pemahaman bahasa. Kemudian lanjut. Kemudian selain dari itu ada juga proses pengolahan bahasa. Nah, proses pengolahan bahasa di sini ada 3. Yang pertama itu ada pemahaman teks, yang kedua ada interpretasi konteks, dan yang ketiga ada mengingat informasi. Nah, kita ingin tahu pemahaman teks itu apa. Nah, pemahaman teks yang dimaksud di sini adalah melibatkan proses menyusun dan menganalisis informasi yang diterima menjadi makna yang koheren. Individu menggunakan pengetahuan gramatikal, sintaksis, semantik, dan pragmatis dalam menginterpretasikan teks dengan benar. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada interpretasi konteks. Nah, interpretasi konteks ini melibatkan memahami konteks sosial, budaya, dan situasional dari teks. Nah, individu menggunakan pengetahuan mereka tentang norma sosial dan pengetahuan umum untuk menginterpretasikan pesan dalam teks. Kemudian yang ketiga, mengingat informasi. Ya, mengingat informasi ini melibatkan menyimpan informasi yang diterima dalam memori jangka pendek dan jangka panjang. Individu menggunakan strategi pemrosesan informasi seperti pengulangan dan asosiasi untuk mempermudah mengingat informasi. Seperti itu. Jadi itulah tadi pembahasan dari keempat rumusan masalah di atas. Jadi adapun kesimpulan dari keseluruhannya bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang nampak maupun perilaku yang tidak tampak, berupa persepsi pemproduksian bahasa dan pemerolehan bahasa.
Kemudian, proses produksi bahasa melibatkan serangkaian aktivitas mental dan fisik yang terjadi dalam menghasilkan rangkaian kata-kata menjadi kalimat yang menyampaikan makna. Beberapa aspek yang terkait dengan proses produksi bahasa dewasa termasuk pemilihan kata, struktur kalimat, dan pengkodean fonemik. Nah, proses pemahaman bahasa adalah kemampuan individu untuk memahami makna dari rangkaian kata yang diterima melalui pendengaran atau membaca. Nah, beberapa proses yang terlibat dalam pemahaman bahasa dewasa termasuk pemrosesan sintaktis, semantik, dan pragmatik. Kemudian, proses pengolahan bahasa melibatkan sejumlah langkah mental yang terjadi saat individu membaca atau mendengarkan teks bahasa. Proses ini melibatkan pemahaman, interpretasi, dan mengingat informasi yang diterima. Nah, seperti itu. Jadi, itulah tadi pemaparan dari kami. Kami harap melalui makalah ini penulis mengharapkan agar pembaca dapat mengetahui serta memahami tentang proses pensionistik dalam kehidupan orang dewasa. Semoga dengan makalah ini pembaca dapat mengambil manfaatnya. Kemudian penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.